Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan, seorang anak kecil yang lahir di sebuah kota sederhana bernama Warsawa, Polandia, pada tahun ke-1867, anak itu bernama Maria Sklodowska, yang kelak akan dikenal dunia dengan nama Marie Curie. Maria lahir di dalam keluarga yang penuh dengan cinta pada ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang guru matematika dan fisika, sedangkan ibunya adalah kepala sekolah perempuan. Jadi, sejak kecil, Maria sudah terbiasa mendengar cerita tentang angka, eksperimen, dan pengetahuan baru. Namun, hidup Maria tidak semudah itu. Polandia pada masa itu sedang berada di bawah kekuasaan Rusia. Situasi politik tidak stabil, rakyat ditekan, dan kesempatan untuk berkembang sangat terbatas. Apalagi bagi seorang anak perempuan. Pendidikan untuk wanita hampir dianggap tidak penting, tetapi Maria berbeda. Ia haus akan ilmu, seperti spons yang menyerap air. Sejak usia dini, Maria dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan tekun. Ia senang membaca buku, apa saja yang bisa ia temukan. Di rumah, ia juga sering melihat ayahnya memperlihatkan alat-alat sains, seperti magnet, atau peralatan laboratorium sederhana. Itu membuat mata Maria berbinar. Sains baginya seperti dunia ajaib yang penuh misteri untuk dipecahkan. Namun, kebahagiaan masa kecilnya tidak berlangsung lama. Keluarganya sering mengalami kesulitan keuangan, karena pemerintah Rusia saat itu membatasi kesempatan kerja bagi orang Polandia. Lebih menyedihkan lagi, ketika Maria masih kecil, ia harus kehilangan ibunya yang meninggal karena sakit tuberkulosis. Kehilangan ini membuat Maria semakin pendiam, tapi juga semakin kuat. Meskipun begitu, Maria tetap berprestasi di sekolah. Ia dikenal sebagai murid yang rajin, penuh semangat, dan selalu mendapat nilai terbaik. Para guru melihat ada sesuatu yang berbeda pada gadis kecil ini. Sebuah kecerdasan yang luar biasa. Tapi, jalan menuju cita-citanya tidak mudah. Di masa itu, universitas di Polandia tidak menerima perempuan. Artinya, meskipun ia pintar, Maria tidak bisa melanjutkan sekolah tinggi di negaranya sendiri. Bagi kebanyakan orang, mungkin ini adalah akhir dari impian. Namun, bagi Maria, ini hanyalah sebuah rintangan. Ia percaya, jika satu pintu tertutup, selalu ada pintu lain yang bisa diketuk. Disinilah kisah Marie Curie dimulai. Seorang anak perempuan dari keluarga sederhana, yang kehilangan banyak hal sejak kecil, tapi punya semangat baja untuk terus mengejar ilmu pengetahuan, meski dunia seolah menutup pintu untuknya. Setelah lulus dari sekolah dasar dan menengah, dengan nilai yang cemerlang, Maria Sklodowska menghadapi kenyataan pahit. Ia punya mimpi besar untuk melanjutkan kuliah, tetapi sistem pendidikan di Polandia saat itu menutup pintu bagi perempuan. Universitas hanya terbuka untuk laki-laki. Bagi banyak gadis di masa itu, inilah akhir dari perjalanan pendidikan mereka. Mereka biasanya akan menikah muda atau bekerja seadanya. Tapi Maria bukan gadis biasa. Ia tidak mau mimpinya dikubur hanya karena ia seorang perempuan di Warsawa. Ada sebuah tempat rahasia yang dikenal dengan nama Universitas Terbang. Disebut demikian karena kelas-kelas Nia berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain agar tidak dicurigai oleh pemerintah Rusia. Disinilah, diam-diam, para pemuda dan pemudi Polandia bisa belajar ilmu pengetahuan yang tidak boleh mereka dapatkan secara resmi. Maria bergabung di universitas bawah tanah ini. Ia belajar dengan semangat luar biasa, membaca buku-buku sains, matematika, dan sastra. Setiap lembar buku baginya seperti harta karun. Ia tahu bahwa jalan ini berbahaya kalau tertangkap. Mereka bisa dihukum. Tapi bagi Maria, risiko itu lebih kecil daripada kehilangan mimpinya. Selain belajar,
Maria juga harus membantu keluarganya. Setelah ayahnya kehilangan pekerjaannya karena dianggap tidak patuh pada pemerintah Rusia, kondisi ekonomi keluarga semakin sulit. Maria mulai bekerja sebagai guru privat untuk anak-anak kaya, supaya bisa membantu biaya hidup keluarga dan menabung untuk mimpinya melanjutkan sekolah di luar negeri. Namun, ada satu janji penting yang ia buat bersama kakaknya, Bronya. Mereka berdua sama-sama punya mimpi melanjutkan pendidikan tinggi. Karena tidak mungkin keduanya kuliah sekaligus, biaya terlalu besar. Akhirnya, mereka membuat kesepakatan. Maria akan bekerja dan mengirim uang untuk membantu Bronya kuliah kedokteran di Paris nanti. Setelah Bronya berhasil, giliran Maria yang akan dikuliahkan oleh kakaknya. Bayangkan, seorang remaja perempuan berusia belasan tahun sudah harus memikul tanggung jawab sebesar itu. Setiap hari Maria bekerja keras, menggayar anak-anak orang kaya yang sering memperlakukannya dengan dingin. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu bahwa setiap jam yang ia habiskan untuk bekerja adalah satu langkah lebih dekat menuju mimpinya di sela-sela waktunya. Maria tetap rajin belajar sendiri. Malam hari, ketika semua orang tertidur, ia menyalakan lilin kecil dan membaca buku tebal. Kadang matanya lelah, kadang tubuhnya ingin menyerah, tapi pikirannya terus berbisik. Suatu hari nanti, aku akan menembus batas ini. Suatu hari nanti, aku akan menjadi ilmuwan. Di masa remajanya inilah, karakter sejati Maria terbentuk. Ia belajar arti pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Tantangan pendidikan bukan menghentikannya, justru menjadi bahan bakar yang membuatnya semakin gigih. Apa yang dilakukan Maria saat itu mungkin terlihat kecil: mengajar, menabung, belajar diam-diam. Tapi, sesungguhnya, itulah pondasi besar yang kelak mengantarkannya menjadi ilmuwan perempuan paling berpengaruh di dunia. Setelah bertahan-tahan bekerja keras, mengajar, dan menabung, akhirnya janji antara Maria dan kakaknya, Bronya, mulai terwujud. Bronya berhasil menyelesaikan kuliahnya di Paris dan menjadi seorang dokter. Kini, tibalah giliran Maria untuk mengejar mimpinya. Dengan hati penuh harapan, pada tahun 1891, Maria yang saat itu berusia 24 tahun, meninggalkan Polandia menuju Prancis. Perjalanan itu bukan sekadar pindah tempat. Bagi Maria, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ketika sampai di Paris, Maria mulai menggunakan nama yang lebih Prancis, Marie. Nama itu kelak akan dikenal dunia. Namun perjalanan hidup di Paris tidaklah mudah. Ia mendaftar ke Universitas Sorbonne, salah satu universitas paling bergengsi di Eropa. Disinilah, ia akan mendalami ilmu fisika dan matematika. Bidang yang saat itu hampir sepenuhnya didominasi laki-laki. Tapi bayangkan kondisinya. Marie datang dengan tabungan pas-pasan, tinggal di sebuah kamar kecil di loteng yang dingin, dan sering kekurangan makanan. Musim dingin Paris bisa menusuk tulang, dan kadang ia hanya memiliki sepotong roti untuk bertahan hidup. Ada hari-hari di mana ia harus belajar sambil menahan lapar, namun rasa laparnya pada ilmu pengetahuan jauh lebih besar daripada rasa laparnya pada makanan. Di kelas, ia duduk dengan penuh perhatian, menuliskan setiap catatan, membaca buku-buku ilmiah yang tebal hingga larut malam. Para dosen dan tuan temonnya mulai memperhatikan kecerdasannya. Meski berasal dari luar negeri dan seorang perempuan, Mary sering mendapat nilai terbaik di kelasnya. Ia seperti orang yang menemukan dunia impiannya. Jika dulu di Polandia ia harus belajar sembunyi-sembunyi, kini di Paris ia bebas menyelami ilmu pengetahuan. Setiap teori, setiap percobaan, setiap rumus matematika adalah kepingan puzzle yang membuatnya semakin bersemangat. Namun, semua keberhasilan itu datang bersama dengan pengorbanan besar. Mary hidup sangat sederhana. Ia sering mengenakan pakaian yang sama berulang-ulang karena tidak mampu membeli yang baru. Pernah suatu kali, ia jatuh sakit karena kelelahan dan kekurangan gizi. Tapi, begitu sembuh, ia langsung kembali belajar, seakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada tahun
1893. Kerja kerasnya terbayar, ia lulus dengan gelar sarjana fisika sebagai salah satu mahasiswa terbaik. Hanya setahun kemudian, ia meraih gelar kedua, yaitu sarjana matematika. 2 gelar dalam waktu singkat dicapai oleh seorang perempuan asing yang datang dengan modal minim. Itu adalah pencapaian luar biasa pada zamannya. Mimpi yang dulu terasa mustahil di Warsawa, kini menjadi kenyataan di Paris. Namun, Mary tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari tempat untuk melakukan penelitian. Sebuah laboratorium kecil, di mana ia bisa menyalurkan rasa ingin tahunya yang tak pernah padam. Dan di titik inilah, jalan hidupnya akan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya, seorang ilmuwan bernama Pierre Curie. Setelah berhasil meraih 2 gelar di Sorbonne, Marie Curie menghadapi tantangan baru. Ia membutuhkan tempat untuk melakukan penelitian. Ia ingin mendalami sifat magnetisme, sebuah bidang yang saat itu sedang banyak dibicarakan oleh para ilmuwan. Namun, sebagai mereka mulai bekerja bersama. Hari demi hari, mereka menghabiskan waktu di laboratorium, berdiskusi, melakukan percobaan, mencatat hasil penelitian, lalu kembali mencoba lagi. Dunia luar seakan hilang. Yang ada hanyalah mereka berdua dan ilmu pengetahuan. Semakin lama, hubungan mereka tidak hanya sebatas rekan kerja. Pierre mulai terpesona oleh semangat, kecerdasan, dan keteguhan hati Marie. Baginya, Marie bukan sekadar peneliti luar biasa, tetapi juga seseorang yang membuatnya merasa lengkap. Pierre akhirnya melamar Marie. Awalnya, Marie ragu. Ia masih merasa terikat dengan tanah airnya, Polandia. Ia bahkan sempat berpikir untuk kembali ke Warsawa setelah menyelesaikan studinya. Namun, setelah banyak mempertimbangkan, ia menyadari bahwa bersama Pierre, ia bisa membangun kehidupan yang tidak hanya penuh dengan cinta, tetapi juga penuh dengan pengetahuan. Mereka menikah pada tahun ke-1895. Pernikahan mereka sederhana, jauh dari kemewahan. Mary bahkan tidak memakai gaun pernikahan mewah, hanya gaun biru tua yang nantinya akan ia kenakan kembali untuk bekerja di laboratorium. Hadiah mereka yang paling berharga bukanlah perhiasan, melainkan sebuah sepeda. Sepasang sepeda yang kemudian sering mereka gunakan untuk menjelajahi pedesaan Prancis bersama. Kehidupan pasangan ini sungguh unik. Alih-alih menghabiskan waktu dengan pesta atau jamuan makan malam, mereka lebih memilih bekerja di laboratorium. Mereka adalah mitra sejati bukan hanya dalam pernikahan, tetapi juga dalam penelitian ilmiah. Pierre memberi Mary ruang dan dukungan penuh untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Pada masa itu, jarang sekali ada suami yang rela menempatkan istrinya sejajar di bidang ilmiah. Namun, Pierre berbeda. Ia melihat potensi besar dalam diri Marie, dan ia ingin dunia juga melihatnya. Kebersamaan ini menjadi titik awal dari penemuan-penemuan besar yang kelak mengubah dunia. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga tim ilmuwan paling kuat pada zamannya. Dan di balik pintu laboratorium sederhana itu, sebuah perjalanan baru sedang dimulai, perjalanan yang akan membawa mereka menemukan 2 unsur baru, radium dan polonium, serta membuka babak baru dalam sejarah ilmu pengetahuan. Setelah menikah, Mary dan Pierre Curie memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah perjalanan penelitian yang akan mengubah dunia. Mereka berdua punya rasa ingin tahu yang sama besar terhadap sesuatu yang pada masa itu masih menjadi misteri. Sinar misterius yang disebut radioaktivitas, semuanya berawal dari penemuan Henry Becquerel pada tahun ke-1896. Ia menemukan bahwa mineral uranium bisa memancarkan sinar aneh, bahkan tanpa cahaya matahari. Sinar ini mampu menembus kertas, bahkan memengaruhi pelat fotografi. Dunia ilmiah terkejut, dan rasa penasaran Mary pun langsung menyala. Mary memutuskan untuk meneliti lebih dalam. Ia mulai mempelajari berbagai mineral yang mengandung uranium. Ia menghitung kekuatan radiasi dengan sangat teliti dan penuh kesabaran. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tercengang.
beberapa mineral ternyata memancarkan radiasi yang lebih kuat daripada uranium itu sendiri. Bagaimana mungkin? Apa ada zat lain yang tersembunyi di dalam mineral itu? Pertanyaan itulah yang mendorong Marie dan Pierre bekerja siang malam. Mereka memilih mineral yang disebut pitchblende, sebuah batuan hitam berat yang kaya akan uranium. Dari situlah perjalanan panjang dimulai. Namun, jangan bayangkan mereka bekerja di laboratorium canggih dengan peralatan modern. Tidak. Laboratorium mereka hanyalah sebuah gudang tua yang sempit dan berantakan. Bahkan sering digambarkan lebih mirip ruang masak raksasa daripada laboratorium ilmiah. Atapnya bocor, lantainya retak, dan di musim dingin, suhunya menusuk tulang. Tapi bagi mereka, itu adalah istana pengetahuan. Di tempat itulah, Marie dan Pierre mengolah bertentan pitchblende. Bayangkan, mereka harus menghancurkan, merebus, menyaring, dan mengkristalkan batuan tersebut berulang-ulang. Prosesnya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun. Tangan mereka penuh luka. Tubuh mereka sering kelelahan, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Setelah kerja keras yang seakan tak ada habisnya, akhirnya mereka berhasil menemukan dua unsur baru. Unsur pertama, yang mereka beri nama polonium, adalah bentuk penghormatan Marie kepada tanah kelahirannya, Polandia, yang saat itu masih terjajah. Unsur kedua, yang lebih menakjubkan, adalah radium, sebuah zat yang memancarkan cahaya biru kehijauan di kegelapan. Bayangkan betapa takjubnya mereka ketika melihat radium untuk pertama kali. Batu yang mereka olah dengan susah payah kini bercahaya, seakan menyimpan kekuatan dari dalam bumi. Penemuan ini bukan hanya penting bagi ilmu kimia, tetapi juga membuka jalan baru bagi dunia fisika dan kedokteran. Namun, di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Pada masa itu, tidak ada yang tahu betapa berbahayanya radiasi. Marie dan Pierre bekerja tanpa perlindungan apapun. Mereka sering membawa tabung kecil berisi radium di saku mereka, bahkan menyimpannya di meja kerja, seolah itu benda biasa. Mereka merasa lelah, sakit, dan sering kehilangan energi. Tapi tak seorang pun menghubungkan itu dengan radiasi. Meski begitu, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan akan menjadi warisan besar bagi umat manusia. Penemuan polonium dan radium bukan hanya membuat nama Marie dan Pierre Curie terkenal, tetapi juga mengubah arah ilmu pengetahuan. Dunia mulai memahami bahwa atom bukanlah sesuatu yang stabil, melainkan menyimpan energi luar biasa di dalamnya. Dan dari sebuah gudang tua yang sederhana, pasangan ini berhasil membuka pintu menuju salah satu revolusi ilmiah terbesar dalam sejarah manusia. Setelah bertahan-tahan, bekerja keras di gudang tua yang mereka sebut laboratorium, akhirnya penemuan Marie dan Pierre Curie mulai mengguncang dunia sains. Penemuan polonium dan radium bukan sekadar penambahan nama baru dalam tabel periodik. Itu adalah pintu menuju dunia yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang. Dunia radioaktivitas, para ilmuwan di Eropa mulai memperhatikan pasangan ini. Nama mereka semakin sering disebut di berbagai seminar dan jurnal ilmiah. Tetapi, jalan menuju pengakuan tidaklah mudah, terutama bagi Marie. Ingat, pada masa itu, dunia ilmiah masih sangat didominasi oleh laki-laki. Seorang perempuan yang berani berdiri di panggung pengetahuan sering dianggap tidak pantas. Banyak orang hanya menyebut nama Pierre Curie, seakan-akan Marie hanyalah asisten di balik layar. Padahal, dialah yang pertama kali menemukan adanya zat baru di pitchblende. Namun, kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Para ilmuwan lain yang meneliti karya mereka tahu betul peran besar Marie. Ia bukan sekadar pendukung, ia adalah otak utama di balik penelitian itu. Tahun 1903 menjadi titik balik. Komite Nobel di Swedia memutuskan untuk memberikan hadiah Nobel Fisika kepada Henry Becquerel, Pierre Curie, dan Marie Curie. Becquerel atas penemuan awalnya tentang radiasi alami,
dan pasangan Curie atas pengembangan serta penemuan unsur baru yang revolusioner. Awalnya, kabarnya nama Mary bahkan sempat tidak dimasukkan. Hanya Pierre yang diusulkan bersama Becquerel. Namun Pierre menolak dengan tegas. Ia menekankan bahwa penelitian ini adalah kerjasama. Dan tanpa Mary, penemuan itu tidak akan pernah ada. Tekanan dari Pierre membuat komite akhirnya memasukkan nama Marie. Bayangkan momen itu. Seorang perempuan dari Polandia yang dulu harus belajar sembunyi-sembunyi di universitas bawah tanah, kini berdiri sejajar dengan para ilmuwan pria paling terkenal di Eropa. Ia resmi menjadi perempuan pertama dalam sejarah yang meraih hadiah Nobel. Bagi Mary, penghargaan itu bukan sekadar medali atau uang hadiah, itu adalah pengakuan bahwa perempuan pun mampu memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan. Dunia akhirnya mendengar suaranya. Namun, meskipun menjadi terkenal, kehidupan Mary dan Pierre tidak serta-merta berubah menjadi mewah. Mereka tetap hidup sederhana. Bahkan, mereka tidak pernah berusaha mematenkan proses ekstraksi radium yang mereka temukan. Padahal, jika mereka mau, mereka bisa menjadi sangat kaya. Tapi tidak. Bagi Mary dan Pierre, ilmu pengetahuan adalah milik bersama, bukan untuk diperdagangkan. Mereka percaya bahwa penelitian ini harus terbuka, agar para ilmuwan lain di seluruh dunia bisa ikut mengembangkan dan menemukan manfaatnya. Bagi manusia, penghargaan Nobel itu seakan menyalakan obor yang lebih besar. Bagi Marie, itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Ia tahu masih banyak misteri tentang radiasi yang belum terjawab, dan ia bertekad untuk terus mencari. Meskipun pada suatu hari di tahun 1906, sebuah tragedi menimpa keluarga Curie. Pierre Curie sedang berjalan di tengah hujan deras di kota Paris. Jalanan licin, penuh lumpur, dan kendaraan kuda lalu lalang. Tanpa sempat menghindar, Pierre terpeleset dan tertabrak kereta kuda yang sedang melaju. Kepalanya terbentur keras, dan dalam sekejap, ia meninggal dunia. Marie hancur, dunia seakan runtuh baginya. Pierre bukan hanya suaminya, tetapi juga sahabat terbaik, rekan kerja, dan belahan jiwanya. Mereka telah melewati suka dan duka, bersama dari bekerja di gudang tua yang dingin, hingga berdiri di panggung Nobel. Kini, separuh dari dirinya seakan tercabut begitu saja. Dalam kesedihannya, Marie menutup diri dari dunia luar. Ia menolak banyak undangan. Ia jarang berbicara, bahkan sempat merasa kehilangan arah. Bayangkan, seorang perempuan yang begitu kuat dan penuh semangat, tiba-tiba rapuh karena kehilangan orang yang paling ia cintai. Namun, perlahan-lahan, ia menemukan kembali kekuatannya. Marie memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Pierre. Ia tahu, jika Pierre masih hidup, ia pasti ingin penelitian mereka terus berjalan. Jadi, dengan penuh tekad, Mary mengambil alih posisi Pierre sebagai profesor di Sorbonne. Ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perempuan menjadi profesor di Universitas Sorbonne, salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Langkah itu bukan hanya bukti keberanian Mary, tetapi juga penghormatan terbesar untuk Pierre. Ia tidak ingin karya mereka terhenti. Ia ingin warisan Pierre tetap hidup, dan satu-satunya cara adalah dengan meneruskan penelitian mereka. Tentu, rasa kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di hatinya, Marie selalu menyimpan luka. Tetapi, dari rasa sakit itulah lahir kekuatan baru. Ia mulai berdiri bukan hanya sebagai istri Pierre Curie, melainkan sebagai ilmuwan besar dengan jalannya sendiri. Tragedi yang merenggut Pierre justru menjadi titik balik yang membuat Mary semakin teguh. Kini, ia tidak hanya bekerja demi rasa ingin tahu atau demi cinta pada ilmu, tetapi juga demi mengenang dan melanjutkan mimpi yang dulu mereka bangun bersama. Kehilangan besar ini adalah salah satu cobaan terberat dalam hidup Marie Curie. Namun dari kegelapan itu, ia bangkit lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bertekad dari sebelumnya. Setelah kepergian Pierre, banyak orang mengira
karier Marie Curie akan berhenti. Kehilangan pasangan hidup sekaligus rekan kerja tentu bukan hal mudah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dari rasa kehilangan itu, lahirlah kekuatan baru dalam diri Marie. Ia mengambil alih posisi Pierre sebagai profesor di Sorbonne, menjadikannya perempuan pertama dalam sejarah yang mengajar di universitas bergengsi itu. Bayangkan, di depan kelas besar, dengan ratusan mahasiswa laki-laki yang terbiasa diajar profesor pria, kini berdiri seorang perempuan mungil asal Polandia. Awalnya, banyak yang meragukan, tapi ketika Mary mulai menulis persamaan di papan tulis dan menjelaskan teori fisika dengan tenang, ruangan itu langsung terpikat. Semua orang tahu, ia bukan sekadar istri seorang ilmuwan, melainkan ilmuwan sejati. Marie kemudian melanjutkan penelitian besar tentang radium dan polonium. Ia ingin memahami lebih jauh sifat-sifat unsur baru itu, serta bagaimana mereka bisa digunakan. Penelitiannya semakin dalam, semakin detail, dan semakin berpengaruh. Namun, di balik layar, kehidupan pribadinya tidaklah mulus. Setelah beberapa tahun menjadi janda, Marie sempat dekat dengan seorang ilmuwan bernama Paul Langevin. Sayangnya, hubungan itu menimbulkan kontroversi besar di media Prancis. Surat kabar menyerangnya habis-habisan. Bahkan ada yang menyebutnya perusak rumah tangga. Skandal ini membuat nama Marie tercoreng di mata publik. Di saat itulah, dunia sains kembali memberikan pengakuan besar padanya. Pada tahun 1911, Komite Nobel mengumumkan bahwa Marie Curie menjadi pemenang hadiah Nobel Kimia atas jasanya menemukan radium dan polonium, serta mengembangkan metode memisahkan unsur-unsur tersebut. Dengan penghargaan ini, Marie mencatat sejarah. Ia menjadi orang pertama di dunia yang meraih 2 hadiah Nobel di bidang berbeda fisika dan kimia. Hingga kini, hanya segelintir orang yang pernah mencapai prestasi sebesar itu. Namun, menariknya, ketika penghargaan diumumkan, Marie sedang berada dalam situasi penuh tekanan. Media Prancis ramai memberitakan skandal pribadinya. Bahkan ada yang meminta Komite Nobel membatalkan penghargaannya karena dianggap tidak bermoral. Tapi, Komite Nobel menolak. Mereka menegaskan, yang diakui adalah penelitiannya, bukan kehidupan pribadinya. Meski diterpa badai, Marie tetap tegak. Ia berangkat ke Swedia untuk menerima penghargaan itu, tanpa didampingi siapapun. Saat berdiri di depan para ilmuwan terkemuka dunia, ia membuktikan bahwa integritas seorang ilmuwan tidak bisa digoyahkan oleh gosip atau hinaan. Hadiah Nobel kedua ini bukan hanya simbol kejeniusannya, tetapi juga simbol keteguhan hati seorang perempuan yang menolak tunduk pada prasangka. Dunia akhirnya benar-benar mengakui Marie Curie adalah salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Namun, bagi Marie, semua penghargaan itu bukanlah tujuan akhir. Ia tidak pernah terbuai oleh ketenaran. Bagi dirinya, yang terpenting adalah bagaimana ilmu bisa digunakan untuk kebaikan manusia. Dan segera, kesempatan itu datang ketika dunia diguncang oleh Perang Dunia Pertama. Tahun 1914, Eropa berguncang. Perang Dunia Pertama pecah. Kota-kota berubah menjadi medan pertempuran. Ribuan tentara jatuh setiap hari, dan rumah sakit penuh dengan korban luka. Saat itu, ilmu pengetahuan seakan dipaksa berhenti oleh dentuman senjata dan ledakan bom, tapi tidak bogi. Marie Curie. Ia tidak bisa tinggal diam. Sebagainya, ilmu pengetahuan tidak hanya untuk laboratorium ilmu juga harus digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Masalah besar saat itu adalah banyak tentara yang terluka parah. Namun dokter kesulitan mengetahui di mana letak peluru atau pecahan logam di tubuh mereka. Tanpa alat yang tepat, operasi seringkali salah sasaran, berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawa pasien. Marie punya ide brilian menggunakan teknologi Synarex di medan perang. Dengan seluruh pengetahuannya, ia merancang unit ronsen portable yang bisa dipasang di mobil. Mobil-mobil ini bisa bergerak langsung ke garis depan, membawa mesin Synarex, generator,
dan semua peralatan medis yang diperlukan. Mobil ini kemudian dikenal sebagai Petite Curie atau Curie kecil. Tidak hanya berhenti di ide, Marie terjun langsung ke lapangan. Ia belajar mengemudi, belajar mekanik, bahkan belajar dasar-dasar bedah agar bisa benar-benar membantu. Bersama putrinya, Nye, ia ikut mengoperasikan mobil-mobil ronsen itu. Bayangkan, seorang peraih 2 hadiah Nobel yang bisa saja bersembunyi aman di laboratorium, justru memilih berada di medan perang, berdebu, penuh risiko, demi menyelamatkan nyawa para tentara. Bukan hanya itu, Mary juga melatih ratusan perempuan muda untuk mengoperasikan mesin Sinarex. Berkat usahanya, lebih dari 1 juta tentara berhasil diperiksa dengan teknologi ronsen, sehingga dokter bisa melakukan operasi dengan tepat. Tidak diragukan lagi, kontribusi ini menyelamatkan tak terhitung banyaknya nyawa. Namun, pengabdian itu datang dengan harga. Marie sering bekerja berjam-jam tanpa istirahat, terpapar radiasi tanpa pelindung, dan berada di wilayah yang berbahaya. Ia mempertaruhkan kesehatan dan keselamatannya sendiri, tapi ia tidak peduli. Baginya, menyelamatkan 1 nyawa lebih berharga daripada kenyamanan pribadi. Saat perang berakhir, banyak orang menyebut Mary bukan hanya seorang ilmuwan besar, tetapi juga seorang pahlawan kemanusiaan. Ia tidak hanya menemukan unsur baru atau teori ilmiah, tetapi juga menunjukkan bagaimana ilmu bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan perang. Marie membuktikan bahwa kejeniusannya bukan hanya di ruang penelitian, tetapi juga dalam tindakan nyata. Ia menggabungkan sains dengan kepedulian, menciptakan warisan yang jauh lebih dalam daripada sekadar penghargaan. Ilmu untuk kehidupan. Dan setelah perang usai, meskipun tubuhnya mulai melemah karena paparan radiasi yang tak henti-hentinya, semangat Marie untuk terus berkarya tidak pernah padam. Ia masih memiliki 1 bab terakhir dalam kisah hidupnya, sebuah warisan yang membuat namanya dikenang selamanya. Setelah perang usai, dunia kembali tenang. Namun bagi Marie Curie, perjuangan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia kembali ke laboratoriumnya. Meski tubuhnya sudah lemah karena bertahan-tahan terpapar radiasi tanpa perlindungan pada masa itu. Belum ada yang tahu bahaya radiasi. Bagi Marie, cahaya biru kehijauan dari putri sulungnya, Nye Curie, bahkan mengikuti jejaknya. Nye juga menjadi ilmuwan besar dan kelak meraih hadiah Nobel kimia, sama seperti sang ibu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pengaruh Marie, bukan hanya pada dunia, tetapi juga pada keluarganya sendiri. Namun akhirnya, tubuh Marie tidak bisa lagi melawan dampak dari radiasi. Pada tahun 1934, ia meninggal dunia karena penyakit anemia aplastik, penyakit yang disebabkan oleh paparan radiasi yang ia hadapi seumur hidup. Ia wafat di usia 66 tahun, meninggalkan dunia dengan warisan yang luar biasa. Marie Curie bukan hanya seorang ilmuwan, ia adalah simbol keberanian, keteguhan hati, dan dedikasi tanpa batas untuk ilmu pengetahuan. Dari seorang gadis kecil yang belajar sembunyi-sembunyi di Polandia, hingga menjadi perempuan pertama yang meraih Nobel. Bahkan 2 kali perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa mimpi besar bisa mengalahkan segala keterbatasan. Hingga hari ini, nama Marie Curie tetap hidup. Penelitiannya membuka jalan bagi teknologi medis modern, termasuk terapi radiasi untuk kanker. Institut yang ia dirikan masih berdiri dan menjadi pusat penelitian kelas dunia. Bahkan, jasadnya dimakamkan di Pantheon, Paris, tempat khusus yang hanya diberikan bagi pahlawan terbesar Prancis. Ia adalah perempuan pertama yang dimakamkan di sana karena jasanya sendiri, bukan karena suaminya. Marie Curie membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang teori dan eksperimen. Ilmu adalah tentang harapan, pengorbanan, dan keberanian untuk melampaui batas-batas manusia. Warisan Marie Curie tidak akan pernah padam. Seperti cahaya radium yang dulu memikatnya, kisah hidupnya akan terus bersinar, menjadi inspirasi bagi generasi demi generasi.